Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali guys. Jangan bosan-bosan untuk menyimak video Banggus. Dan memang suasana di kita itu sepi. Tapi inginnya itu saya suara rame-rame masuk dalam chat Banggus. Itu Banggus senang, tapi jarang. Di saat ada suasana rame nggak punya bahan. Baiklah sahabatku semuanya, tutorial Banggus untuk kali ini. Kan kita itu punya teknik satu. Untuk bertanam itu ada benih. Yang kedua itu ada media tempat, yaitu bisa di lahan tanah, bisa di pot, sekaligus lengkap dengan medianya, yaitu media tanah. Jadi dua. Yang ketiga itu tentu dengan rawatan, air, matahari cukup, pemupukan hijau daun. Kemudian yang keempat itu kita adakan pruning. Nah inilah, dan kontrol NPK 1616. Ini teknik Banggus. Nah, 4 tingkatan rawatan itu kan umum gitu. Ini bersifat sangat umum. Nah, ketika kita tidak berhasil membungakan tanaman kita, misalnya jambu air atau alpukat lain-lain, kita juga tidak selalu monoton seperti itu. Kita bisa gunakan tingkatan kelima. Maksudnya itu kan banyak yang kita lakukan dengan telur, dengan nasi yang sudah fragmentasi yang bagus, dengan lain-lain. Jadi maksud Banggus kan sebuah keilmuan untuk mencapai agar tanaman kita baik itu banyak jumlahnya. Jadi bukan kata Banggus seperti itu, bukan. Jadi ini agar supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi seperti telur bisa kita gunakan. Nah, telur ini kita gunakan kalau Banggus cuma Banggus taruh saja. Ini sangat bergizi untuk tanah kawan. Kadang-kadang setelah beberapa rawatan tingkatan Banggus tidak berhasil, Banggus gunakan telur. Dan ini pada tingkatan yang kelima. Ini maksud Banggus. Jadi ada kawan maksud Banggus itu tidak ingin membahas itu yang lain, tetapi yang jelas teknik Banggus sendiri. Jadi ketika telur itu ada yang bertanya, ngobrol, apakah telur itu bebas dari kimia dengan dicampur ini itu. Ini kawan, kita harus meluruskan tentang hal ini. Namanya kimia itu proses biologis yang ada dengan sendirinya. Walaupun pupuk hijau daun setelah proses dengan tanah dan air dan lain, ada kimianya dengan sendiri. Jadi kalau telur ini kita campur-campur dengan apa bebas dari kimia itu saya rasa perlu pengkajian yang lebih jauh. Jadi semua itu melalui proses kimia gitu loh. Tetapi kan kimia yang terukur dan sehat. Jadi kalau kita menggunakan ini guys ya, menggunakan telur lain-lain bebas dari kimia, itu saya rasa untuk kita pengkajian yang lebih jauh gitu loh. Wong kita aja manusia itu makan sesuatu salah dalam perut itu dengan sendirinya juga ada proses kimia gitu loh guys. Maksud Banggus. Jadi entah kimianya itu apa, Banggus kan tidak mengkaji ini. Yang penting ketika beberapa rawatan itu tidak berhasil, kita bisa gunakan telur. Cara gunakannya Banggus yang alami saja, nggak usah ini campur dengan apa-apa. Ini Banggus, tetapi kawan juga bisa mencoba yang lain. Agar tanaman jambu air tuh kalau cantik di pos kan bagus tuh guys. Itu aja guys maksudnya. Nah seperti ini guys kita menggunakannya. Jadi telur seperti ini guys ya, kita pecah seperti ini tanpa Banggus campur apa-apa. Nah ini kan sudah berbunga, ini berbunga guys. Nah yang lainnya itu belum berbunga. Nah kadang-kadang tuh entah kurang gizi entah apa dalam media tanam berupa tanah atau apa, kita itu kan tidak tahu persis. Jadi kita bisa gunakan telur seperti ini guys lah. Kan pada umumnya rawatan ada 4 yang Banggus, metode Banggus, tetapi kan kita bisa lebih daripada itu asal itu membawa baik untuk tanaman kita. Jadi maksudnya sampai ke tahapan tingkatan kelima, tingkatan keenam, tingkatan ketujuh ke inspiratif kita. Itu istilah kita. Kalau kita menggunakan istilah nanti di buku-buku yang lain-lain nanti kena copyright guys. Oh mau dijual kok. Istilah orang itu nanti punya copyright guys, rugi guys, kerjanya guys, harus karya sendiri guys. Nah kita semprot. Setelah kita taruh telur seperti ini kita semprot. Nah ini guys. Nah cuma ini saja, matahari cukup, air cukup. Yang kita harapkan yang untuk pohon ini agar cepat berbunga. Seperti yang ini guys, seperti yang inilah. Nah kadang-kadang tidak usah kita pakai telur, pakai fragmentasi apa, itu sudah bisa berbunga alhamdulillah. Ya kadang-kadang ya kurang subur guys, gitu loh guys. Kita tuh boleh inovatif apapun. Jadi tidak selalu begitu harus begitu, tidak guys. Nah kita tentu ada pengelompokan sendiri, ada istilah sendiri untuk merawat, untuk memberikan metode ini, gitu loh guys. Kita simak guys ya, lanjutannya guys.
kadang-kadang kita sendiri itu tingkat kesuburan itu tidak tahu persis kawan, tetapi rawatannya akan seperti itu. Untuk menyatakan misalnya penyebab tingkat ketidaksuburan, misalnya kadar pH dan sebagainya, tentu kita itu kan ada pengkajian yang lebih jauh gitu loh. Jadi sebagai orang awam kan yang penting kita ada teknik, ada benih, ada media tempat, bisa di lahan tanah, di pot, dan media tanamnya itu tanah, itu bagus. Yang kedua, rawatan, air cukup, lumut air cukup, pruning, sesuaikan situasi dan kondisi termasuk shutdown 180 derajat. Kita persiapkan sejak vegetatif awal pertumbuhan tanaman sejak dini. Nah, setelah itu semuanya memenuhi kok belum berhasil, kita bisa gunakan pupuk yang lain. Nah, sedangkan kita biasa, kita masukkan dalam rawatan NPK 1616. Tapi yang lain misalnya dengan telur. Nah, bagus kalau bukan telur ya telur aja kasih seperti ini agar tanahnya subur. Nah, ini juga kita perlu memberitahukan pada semuanya bahwa semua itu adalah proses kimia. Walaupun manusia makan masuk ke dalam perut, walaupun proses hijau daun berfragmentasi dengan mikroba tanah, dengan cacing tanah, itu juga ada proses kimianya. Jadi kalau kita memproses sesuatu itu tanpa unsur kimia yang mengikutinya, itu sepertinya kok tidak masuk akal. Jadi semua itu diikuti oleh proses kimia. Cuma kadar dari proses kimia sendiri sehat atau tidak itu bukan hak Bangkus untuk menyatakan. Nah, seperti ini, berbusa seperti ini, kita bisa juga gunakan telur, bisa gunakan fragmentasi lain, jadi tidak monoton. Nah, inilah rawatan juga teknik untuk tanam menanam pertanian itu jumlahnya tidak terbatas. Karena berulang-ulang Bangkus katakan, jutaan spesies tumbuhan, itu jutaan pula punya karakter yang berbeda. Jadi ilmu pertanian tidak terbatas. Jadi ini maksud Bangkus. Jadi kalau kita mempelajari tentang karakter tumbuh-tumbuhan di negeri kita ini banyak macamnya, berbeda-beda karakter, berbeda-beda situasi. Seperti di hutan, bagian hutan yang hutan cuma hutan belantara, bagiannya hutan itu yang bertebing, bagiannya hutan itu yang ada larva atau abu vulkanik, itu juga lain tentu kita pengkajiannya. Ini maksud Bangkus. Jadi ilmu pertanian alam kita yang begitu indah dan banyak itu sangat tidak terbatas kawan. Semua itu sangat hebat kawan. Tidak ada batas kita untuk belajar, untuk berinovasi tentang tanaman-tanaman, tidak ada batas. Karena karakter alam, karakter tumbuhan jumlahnya jutaan. Ya tentu saja kita itu harus mengawali pembelajaran, kita teori juga kita itu praktek. Ya namanya ingin memberi manfaat guys, bisanya seperti ini ya seperti ini. Jadi kan senang kita, kepuasan kita walaupun toh kita gunakan telur di dalam tabulan pot ini ya nggak apa-apa guys, mungkin kalau terlalu banyak telurnya nanti ya bisa dibuat sarapan nggak jadi untuk pupuk ya nggak apa-apa, namanya hobi. Jadi yang kita harapkan terjadi pembungaan seperti ini. Jadi kita telah melakukan rawatan 2 bulan, beberapa minggu yang lalu kita beri telur, akhirnya kok sebagai tutorial kelihatannya medianya semakin bergizi sehingga mampu mengeluarkan bunga seperti ini juga ini kawan. Nah kalau ini kita tidak memakai telur kawan, biasa, rawatan biasa sudah berbunga seperti ini. Jadi walaupun kita tuh media yang sama, tempat yang sama, tapi karakter berbeda. Berapa gizi yang terkandung itu kita tidak tahu kawan. Cuma kita bisa berusaha untuk merawat yang lebih baik agar target kita untuk nyampe pembungaan itu tercapai. Nah seperti ini guys. Kadang-kadang keuntungan kita menggunakan teknik rawatan vegetatif, ada sayur-sayur yang tumbuh itu karena apa? Karena media tanamnya itu tanah guys. Tumbuh sayur-sayur seperti ini media tanam tanah. Ini kangkung guys. Dari kangkung yang tua kita letakkan sebagai pupuk kok tumbuh seperti ini ya nggak apa-apa guys. Suatu saat bisa kita manfaatkan. Inilah keuntungan kita menggunakan media tanam tanah. Demikianlah
sahabat semuanya, semoga tutorial ini bermanfaat untuk sahabat semuanya. Marilah kita selalu untuk memulai bertanam walaupun di lahan yang sempit, di pot itu tidak menjadi masalah karena banyak manfaatnya di sini. Akhirul kata, jika ada kekurangan teknik dan lain-lain, Bang Gus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.